Kenapa ketawa, Bahlil? Melihat Indonesia gelap itu siapa? Materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus. Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Hai, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video ini saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita dengarkan pidato yang hebat dari seorang Prabowo. Ini di acara kongresnya Demokrat ya, Partai Demokrat, di hadapan Pak SBY, AHY, dan Mas Gibran, Wakil Presiden kita. Banyak hal yang kemudian yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Di antaranya adalah soal kenapa Pak Prabowo itu mendatangi Jokowi, mendatangi SBY. Bukan Jokowi dan SBY yang datang kepada Prabowo. Kemudian yang kedua adalah ada kelakar yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa AHY dan juga Gibran bakal menjadi saingan ke depan sebagai calon presiden. Ini menarik guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita tonton, ini dia videonya. Makanya banyak atau beberapa timnya Pak SBY masih saya pakai. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya, tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Iya. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Kemarin tanggal 24 hari Senin saya meluncurkan Danantara Indonesia, suatu dana investasi nilainya $900 miliar lebih. Di samping saya Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua wakil presiden yang bisa hadir kemarin. Hadir juga Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD. Saudara-saudara, ini bisa karena presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang lain, yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain. Inilah bernegara. Ada kekurangan tentunya, tapi sekarang kita punya potensi yang kuat. Dan ternyata kita melihat di mana-mana kita bisa menghemat. Menghemat itu baik. Menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting. Memang kadang-kadang sulit
orang yang sudah nyaman, ya kan? Banyak studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham, karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Ya. Ngeri. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik. Saudara-saudara, mereka mengatakan kita ini akan menjadi ekonomi nomor satu, akan tetap akan jadi Tiongkok, menyalip Amerika. Nomor dua adalah Amerika, nomor tiga India. Ini Goldman Sachs, ya kan? China akan nomor satu di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Kenapa ketawa, Bahlil? Siapa tahu Tuhan masih kasih saya waktu. Kan keren, Indonesia di atas Jerman nih. Saudara-saudara sekalian, di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Perancis. Kok Indonesia gelap? Mas AHY sekarang 45 ya, 46 plus 25, 46. Ada Mbak Puan. Baru 69. Siapa tahu? Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY, saya nggak tahu. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor satu, ajaklah nomor dua, ajaklah nomor tiga, iya kan? Pak Jokowi
ngalahin saya mau bilang ngalahin gue nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini seneng melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Oh sorry, masuk juga saya. Maaf Pak SBY ini. Presiden. Aduh guys, bagaimana guys? Luar biasa. Apa pandangan kalian dan pikiran kalian tentang pidatonya Pak Prabowo di hadapan Pak SBY dan juga Mas AHY dan juga seluruh kader-kader Demokrat guys, dan juga beberapa menteri, ketua-ketua partai, tamu undangan. Ini luar biasa. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang keren dan pasti ini akan menjadi sesuatu yang ya menjadi catatan lah. Luar biasa. Dan kemudian saya juga mau share ke teman-teman. Ini ada berita masih dari Kompas ya. Jadi setelah kita lihat Kompas berkaitan dengan Pak Prabowo yang pidato, ini ada satu video juga ini dari Kompas tapi tentang PDI. Ya, kita lihat ini konferensi pers PDIP yang kayaknya gagal move on dan tidak mau ikuti retreat ini karena Gibran kan jadi pemateri di retreat kepala daerah. Ini kita lihat nih konferensi persnya PDI. Ya, silakan guys. Materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan sebagaimana tadi uraian dalam materi konferensi pers ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Jakarta, Daerah Khusus Jakarta, Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retreat. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga oleh karena itu, penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Perjuangan. Saya kira itu jawaban yang dapat kami berikan pada malam hari ini, ya. Tidak lebih dan tidak kurang dan tidak juga boleh dilebih-lebihkan. Semoga konferensi pers yang kami sampaikan pada malam ini dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dinanti oleh rekan-rekan wartawan selama 3 hari terakhir ini. Saya mohon maaf, banyak teman-teman media yang menghubungi saya, tapi saya khususnya dengan Bung Roni belum bisa memberikan jawaban karena kami menyadari dalam situasi seperti ini kami tentu harus berhati-hati, harus bijak dan tentu cermat memberikan pernyataan publik dengan maksud apa? Dengan maksud untuk turut serta menciptakan suasana politik yang kondusif bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Saat bersamaan, kami juga berharap komponen-komponen bangsa yang lainnya juga punya komitmen yang kuat untuk menjaga suasana yang damai, penuh persaudaraan dalam bingkai negara hukum Pancasila yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia dari manapun dia berasal, termasuk dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Guys, kalau aku mau membaca apa yang dilakukan oleh konferensi pers DPP PDIP ini semacam memberikan satu sinyal bahwa mereka kayaknya takut dengan Pak Prabowo.
Ada jadi bulan-bulanan netizen kan, karena memang mereka ini PDIP kayaknya merasa sendiri gitu, sehingga ya sudah retret itu ikutin aja. Itu bahasanya terlalu diplomatis Pak. Bahasa seolah-olah kan memang mereka anti sama Gibran, nggak suka kalau ikut retreat itu, kemudian yang narasumbernya adalah Mas Gibran yang notabene itu bahasanya itu menarik itu, ketika bilang Gibran baru disandingkan dengan Pramono, Dr. Pramono Anung sebagai koordinator untuk itu. Kalau kita belajar ilmu komunikasi semacam bahasa-bahasa menyindir gitu, ngapain kemudian akan mendengarkan ceramah dari wakil presiden yang notabene-nya adalah kader mereka dulu, yang kemudian masih anak muda dan bagi mereka inkonstitusional. Alah, sudah kita ngerti lah. Dan sekarang secara politis mereka menjawab bahwa kita ingin suasana damai, suasana tentram. Ya sudah, ini mulai merapat lagi, nggak bisa lagi. Cuma di belakang layar mainkan mahasiswa gitu. Akhirnya apa yang dibilang oleh Pak Prabowo? Indonesia gelap itu yang seperti apa? Yang bagaimana Indonesia gelap itu? Wong kita masih terang benderang kok. Oke guys, silakan Anda bikin komentar kalian ya. Terserah kalian punya pandangan seperti apa. Yang jelas Pak Prabowo semakin keren dan teman-teman PDIP udah mulai cari pasar bagus dia untuk menyelamatkan 2029. Karena Demokrat, Gerindra, Mas Gibran, Pak Jokowi ini elemen besar yang ke depan punya masa depan yang cerah gitu, yang tentu PDIP itu harus cari langkah-langkah strategis untuk bisa kemudian bermain dengan cantik untuk memperjuangkan masa depan mereka di 2029 sampai dengan periode berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.